Ya, selanjutnya bagian keempat adalah momen inersia sumbu paralel. Itu artinya momen inersia sebuah benda apabila sumbu putarnya tidak di pusatnya. Kalau di pusatnya dia seperti ini. Nah, ini momen inersia pusat massanya, sering kita sebut I0. Nah, sekarang bagaimana kalau dia diputar di sini? Nah, nanti persamaannya apa? Nah, ini juga kita lihat dia diputar sudah di sini, yang seharusnya dia berada di sini. Nah, sekarang putarannya sudah menjadi di sini, jadi bergeser dari pusat massanya. Ini juga putarannya di sini, bergeser dari pusat massanya. Di mana pergeseran ini adalah sejauh D. Dari sini kemari jaraknya D, dan dari sini kemari juga jaraknya D, dari sini kemari juga jaraknya D. Nah, kalau terjadi seperti ini pemutaran bendanya, rumus yang kita gunakan adalah I sama dengan I0 tambah md kuadrat. Inilah momen inersianya. I0 ini adalah momen inersia awal ketika sumbu putarnya adalah melalui pusat putaran benda atau pusat massa benda seperti ini. Tapi sekarang bergeser jadi yang merah, maka berlaku persamaan ini kita buat. M itu adalah massa ini, sementara D ini adalah pergeseran dari sumbu putar utamanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya. Contoh 1, momen inersia silinder tipis terhadap pusat rotasi O dan tegak lurus silinder adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika sumbu putar digeser setengah R dari pusat rotasi dan tetap sejajar dengan sumbu semula, maka momen inersianya menjadi berapa? Nah, ini di sini dia I0. Harusnya dia diputar di sini, hasilnya nanti I0. Ini yang menghasilkan setengah mr kuadrat. Tapi ternyata sekarang dia sudah diputar di sini, bergeser dari sumbu putarnya sejauh setengah R jaraknya. Maka momen inersianya berapa? Nah, kalau kita hitung di sini, I sama dengan I0 yang awal itu ditambah nanti M kali D kuadrat. Nah, I, kalau I0 tadi kan dia disebutkan setengah mr kuadrat, berarti di sini setengah mr kuadrat ditambah M kali D. D itu pergeserannya yang ini setengah R, berarti setengah R kuadrat. Berarti di sini nanti setengah M R kuadrat ditambah setengah dikuadratkan adalah seperempat M R kuadrat. Nah, kalau kita jumlahkan nanti setengah mr kuadrat dengan seperempat mr kuadrat, itu setengah tambah seperempat adalah 3/4 mr kuadrat. Inilah momen inersianya ketika sumbu putarnya diputar, yaitu 3/4 mr kuadrat. Jadi jawabannya adalah delta. Contoh kedua, momen inersia bola pejal dengan poros melalui pusat bola itu adalah 2/5 mr kuadrat. Momen inersia bola jika sumbu putar digeser 3/4 R menjauhi pusat O dan sejajar dengan sumbu awal. Nah, ingat ya, semua harus sejajar dengan sumbu awal. Jadi dia awalnya di sini, ini nanti I0, tapi sekarang dia sudah digeser sejauh 3/4 R di sini dan dia diputar itu sejajar dengan sumbu awalnya. Maka momen inersianya berapa? Nah, ini pergeseran adalah 3/4 R. Maka nanti persamaan I-nya I sama dengan I0 tambah M D kuadrat. Maka I sama dengan I0 ketika sumbu putarnya adalah melalui pusat massa 2/5 mr. Berarti 2/5 mr kuadrat ditambah M, pergeserannya adalah 3/4 R. Nah, kali ini 3/4 R baru dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung ini 2/5 mr kuadrat ditambah 3/4 kalau dikuadratkan itu adalah 9/16 mr kuadrat. Nah, per berapa kita buat ini? Maka nanti yang paling bagus sepertinya adalah per 80 ya. Ini 80 dibagi 5, 16 kali 2 32 tambah 80 dibagi 16 adalah 5 kali 9 45, kita tutup gini, ini menjadi mr kuadrat. Langsung kita jumlah ya, ini kita pisahkan.
Maka hasilnya nanti adalah 77/80 m r². Jadi jawaban yang sesuai adalah Eko.